Halo teman-teman, bayangkan kalian tinggal di sebuah desa yang punya stadion sepak bola megah lengkap dengan lampu sorot. Tapi anak-anak sekolah di sana harus nekat seberangi sungai karena jembatannya roboh. Ironis bukan? Nah, hari ini kita bakal bedah kasus di Desa Makmur. Ada Pak Andi, kepala desa baru yang ambisius banget pengen bikin desa olahraga. Beliau nekat pakai sebagian besar dana desa buat renovasi lapangan bola. Masalahnya, keputusan ini diambil lewat musyawarah yang buru-buru. Mengabaikan usulan jembatan dari petani dan ibu-ibu. Bahkan mengabaikan fungsi BPD. Sampai akhirnya hujan deras turun, jembatan utama roboh, dan aktivitas warga lumpuh total. Yuk kita ulas dari kacamata tata kelola pemerintahan desa. Mari kita bedah masalahnya. Tindakan Pak Kades ini sebenarnya sudah red flag sejak awal dari segi tata kelola. Pertama, dari aspek kelembagaan. Pak Andi jelas-jelas mengabaikan fungsi Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Berdasarkan regulasi, BPD itu punya fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa dan berhak menyepakati anggaran. Ketika Pak Andi bilang tidak perlu banyak aturan, tetapi beliau lupa kalau tata kelola desa itu bukan bisnis pribadi tanpa transparansi dan laporan ke BPD. Ini namanya abuse of power atau penyalahgunaan wewenang yang menabrak prinsip akuntabilitas. Kedua, dari konsep partisipasi warga, tindakan memotong usulan ibu-ibu dan petani di musyawarah desa itu keliru fatal. Partisipasi dalam pembangunan desa itu bukan cuma sekedar warga datang, duduk, dengar lalu rapat ditutup sepihak. Itu namanya partisipasi semu atau sekedar formalitas. Secara konsep, pembangunan desa harus berbasis bottom up planning dari bawah ke atas dan mengedepankan skala prioritas. Jembatan adalah kebutuhan primer, akses pendidikan dan ekonomi, sedangkan stadion mini adalah kebutuhan sekunder atau tersier. Pak Kades terjebak pada ego-centric development demi gengsi politiknya sendiri, bukan kebutuhan real masyarakat. Lalu, kalau nasi sudah berubah jadi bubur dan jembatan sudah terlanjur roboh, apa solusinya? Di sini saya menawarkan dua solusi. Solusi pertama, rekonsiliasi kelembagaan dan musdesus atau musyawarah desa khusus. Pak Kades harus menurunkan egonya dan meminta maaf kepada BPD serta tokoh masyarakat. Segera gelar musdesus darurat untuk membahas penanganan bencana robohnya jembatan. BPD harus mengambil peran aktifnya kembali sebagai jembatan aspirasi warga untuk menekan jalannya pemerintahan yang menyimpang ini. Solusi kedua, relokasi anggaran siaga darurat atau kolaborasi lintas sektor. Karena dana desa sudah tersedot ke lapangan bola, Pemdes bisa menggunakan belanja tak terduga dalam APBDes untuk penanganan bencana jembatan roboh. Jika tidak cukup, lakukan focusing sisa anggaran atau ajukan bantuan darurat ke pemerintahan kabupaten, dinas PU atau BPBD. Sementara jembatan permanen diajukan, Pemdes bersama warga bisa menggalang swadaya gotong royong membuat jembatan darurat dari bambu atau kayu agar anak-anak bisa kembali sekolah besok pagi. Teman-teman, esensi dari pemerintahan desa yang baik bukanlah tentang seberapa megah infrastruktur fisik yang berhasil dibangun oleh sang pemimpin, melainkan tentang seberapa peka pemerintah desa dalam menyeimbangkan ambisi politik dengan pemenuhan kebutuhan nyata isi perut dan urat nadi masyarakatnya. Jangan sampai demi gemerlap lampu stadion, kita memadamkan masa depan anak-anak di jembatan yang runtuh. Saya Nabila Almas Hasibuan dengan NIM 250906040, pengamat muda tata kelola desa untuk UAS Pemerintahan Desa kelas B. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih telah menonton video aku sampai akhir.